Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon telah meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Tak hanya meminta maaf secara terbuka kepada seluruh prajurit dan purnawirawan TNI, Effendi Simbolon juga bertemu langsung dengan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa di Mabes TNI untuk meminta maaf atas pernyataannya. Di tengah kegaduhan atas pernyataan Effendi Simbolon, muncul video Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman, tengah memberikan arahan kepada para prajurit. Dudung meminta para perwira ikut bersuara dan tidak tinggal diam. Jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita. Kok diinjak-injak sama dia? Seiring arahan Kasat, bermunculan pula video-video di media sosial berisi ancaman dan kekecewaan personil TNI Angkatan Darat di banyak daerah yang ditujukan kepada Effendi Simbolon. Mereka marah kepada Effendi karena merasa kehormatannya tercederai. Menanggapi video ancaman kepada Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem Muhammad Farhan meminta Presiden hingga pimpinan teras TNI berkoordinasi untuk meredam kegaduhan dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah Panglima tertinggi TNI, Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan 3 Kepala Staf untuk segera melakukan konsolidasi internal mengenai menyebarnya berbagai macam video yang memberikan ancaman kepada Pak Effendi Simbolon. Jangan sampai kita nanti merasa bahwa yang namanya TNI ini bisa digunakan untuk menakut-nakuti warga negara Indonesia. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai arahan Kasat mendorong anggotanya untuk memprotes Effendi Simbolon tidak tepat. Yaitu sama dengan mendorong TNI ke dalam ranah politik. Dan sebenarnya itu tidak boleh memasukkan TNI atau menyeret TNI ke dalam ranah politik. Karena ranah politik bukanlah ranah TNI. Ranah TNI adalah alat pertahanan negara. Dan itu. Pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dalam rapat kerja di DPR 5 September lalu telah terlanjur mematik protes massal prajurit TNI. Kegaduhan perlu diredam, apalagi Effendi Simbolon telah meminta maaf secara terbuka maupun langsung kepada Panglima TNI. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita tergabung dengan jurnalis Kompas TV Valencia Triksi langsung dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Triksi, apa hasil keputusan MKD terkait kasus laporan terhadap Effendi Simbolon? Ya, Friska, dari hasil pertemuan antara Effendi Simbolon dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dimulai sejak pukul 2 siang tadi, ini memutuskan untuk tidak menindaklanjuti laporan yang dilayangkan dari Ormas maupun juga perorangan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon pada saat rapat dengar pendapat, maksud kami pada 5 September lalu antara Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan dan juga TNI. Dan kemudian juga selain itu tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar dari keputusan yang sudah diambil secara bermusyawarah mufakat ini antar anggota Dewan atau antar anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Yakni tadi disampaikan adalah pertama, Effendi Simbolon ini memenuhi panggilan yang dilayangkan terhadap dirinya, lalu kemudian pada saat hadir ini juga sebelumnya sudah melakukan permintaan maaf, sudah melayangkan permohonan maaf terhadap Panglima TNI, terhadap tubuh TNI sendiri pada kemarin di ruang fraksi PDI Perjuangan. Kemudian selain itu juga pada saat menghadiri pertemuan dengan MKD ini kembali memohon maaf atau memberikan permintaan maaf kepada setiap unsur yang tersinggung, yang juga terkena dari ucapan yang disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat tersebut. Lalu kemudian juga tadi disampaikan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yakni Maman Imanul Haq, karena sebelumnya juga sudah dilakukan pertemuan terhadap pelapor yang
yang memberikan laporan kepada MKD terkait pernyataan dari Effendi Simbolon ini disampaikan bahwa permintaan ormas ini adalah ingin Effendi Simbolon juga meminta maaf kepada pihak ormas, lalu juga menanyakan apakah kemudian ada sanksi etik yang diberikan kepada Effendi Simbolon dampak dari pernyataan yang disampaikannya tersebut. Dan memang dari dasar-dasar yang sudah disampaikan tadi dan sudah dilakukan musyawarah mufakat mengambil keputusan bahwa tidak akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan terhadap Effendi Simbolon lantaran ini merupakan kritikan yang disampaikan Effendi Simbolon, merupakan catatan yang bisa diberikan kepada pihak terkait pada saat rapat dengar pendapat. Untuk lebih jelasnya berikut keterangan Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Terkait isu disharmoni di tubuh TNI adalah sebuah kritikan yang membangun TNI. Pernyataan yang disampaikan teradu yang terhormat Dr. Effendi Suara Sakti Simbolon, MI Pol A163-FPDIP mempunyai hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap. Ya, tadi juga usai dari pertemuannya dengan Mahkamah Kehormatan Dewan, Effendi Simbolon ini juga menyampaikan beberapa hal yang kami kutip, ada beberapa poin, Friska dan juga saudara. Yang pertama, tadi dirinya menyampaikan bahwa hasil yang disampaikan oleh anggota MKD ini akan menjadi catatan bagi dirinya untuk kedepannya. Dan selain itu juga poin berikutnya adalah dirinya kembali melayangkan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang kemudian tersinggung atas ucapan yang disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat pada awal September lalu. Lalu selain itu juga Effendi Simbolon ini juga meminta untuk masyarakat melihat bagaimana apa yang disampaikannya pada saat rapat dengar pendapat tersebut dari awal hingga akhir, sehingga tidak ada salah persepsi, tidak ada salah tangkap dari pernyataan yang disampaikannya tersebut. Karena memang Effendi Simbolon sendiri juga menyampaikan bahwa pernyataan yang dikeluarkannya ini karena memang melihat adanya ketidakharmonisan di dalam tubuh TNI. Nah, memang ada kesalahan diksi atau pemilihan diksi yang dikatakan ini tidak sesuai sehingga dapat membuat sebuah kerisuhan atau kegaduhan yang terjadi saat ini. Dan selain itu juga yang disayangkan dari pihak Effendi sendiri adalah adanya intimidasi yang diterima dirinya dan juga keluarganya atas kekisruhan yang terjadi saat ini. Maka dari itu Effendi sendiri juga sudah meminta maaf kepada Panglima TNI, kepada Kasat, juga dirinya juga sudah meminta untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TNI yang juga sudah dilakukan di Mabes TNI, dan juga sudah meminta pertemuan dengan Kasat Dudung Abdurrahman yang memang sampai saat ini masih ditunggu untuk respon dari Kasat sendiri. Friska. Valencia Tringsi langsung dari Mahkamah Kehormatan Dewan MKD stop laporan terhadap Effendi Simbolon. Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman kembali membantah ada gesekan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kasat mengatakan perbedaan pendapat di antara pimpinan TNI adalah hal biasa. Menurutnya selama ini ia tetap bekerja sesuai perintah Panglima. Ini kedua kalinya Jenderal Dudung Abdurrahman membantah tidak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Isu ketidakharmonisan antara Kasat dan Panglima TNI disampaikan anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon dalam rapat kerja di DPR 5 September lalu. Ada isu kalau saya dengan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa. Ya, zaman Pak Hadi dengan Pak Andika, zaman Pak Hadi dengan Pak Gatot, Pak Mulyono dengan Pak Gatot, itu biasa. Tetapi pada umumnya saya kemarin melaksanakan tugas-tugas itu juga perintah-perintah dari Panglima TNI. Jadi tidak benar kalau ada hal-hal terjadi gesekan dan sebagainya.